yang 10% dia nggak ngikut. Yang Nah, 90% si Husein ikut memakamkan di situ di ring satu. Itu pernyataan dari si Husein. Lo denger kagak? nggak bisa ngomong nggak Aguan? Aguan udah nggak bisa ngomong kalau Panglima Badari naik ini, karena otaknya Aguan itu udah didoktrin kayak tai, gitu. Nggak bisa ngomong, udah dia diem tuh. Nah, kan naik tiang listrik bang, habis itu diputus tiang listriknya ya, listriknya itu biar kamu sekalian kesetrum, biar kamu stresnya itu hilang, oke? Kalau mikir pakai otak. Di situ dilihat di ring satu itu tahun 90-an mungkin. Tahun berapa itu ya? Melihat sama umurnya Husein itu berapa? Klaimnya Husein 90% makam yang ada di daerah Kanjeng Sunan itu dia ikut nguburin gitu loh. Berarti cuma 10% yang dia nggak ngikut gitu loh. Iya. Berarti Nah kan saya dia dulu kan, kebutuhan. saya itu sering kalau setiap tahun itu saya itu mengadakan yang namanya Ziarah Kubro. Kalau di pondok pesantren abah saya. Ziarah Kubro itu kita itu menziarahi salah satu makam-makam wali Songo lah terutama. Seperti itu. Aduan, lo lagi Saya sensi. ke makam Kanjeng Sunan Ampel itu dulu belum rapat begitu. Belum rapat begitu, wallahi saya nggak rapat begitu. Dan sekarang kok rapat-rapat, dempet. Aduan, nah, Gua kasih tahu ya, di daerah gua juga penduduk makin penuh. Lahan pemakaman itu terbatas. Akhirnya ditumpuk 3, ditumpuk 2. Aguan, lo Ya kamu goblok berarti Aguan. Otak Kamu mikir goblok. lah tahun berapa itu. Kamu Aduh, goblok di situ. Kamu goblok ini, itu di ring 1 tolol. Itu kau di ring ini 1. jangan jadi bocil yang gak ada Ring gunanya. 1, di ring 1 itu Husein Bagil bilang itu 90% saya termasuk makam ini. Saya ikut memakami. Ini masih makam ini keluarga saya. Kan tolol. Botol, gua kasih Bentar, tahu ya. bentar, Itu udah ada pengakuan dari Iya, bentar, gua Habib tolong dijawab. Hussein Tolong Bagil. dijawab. Bentar. Apa? Husein apa? Beliau itu kan ikut menguburkan. Itu kesempatan kalian untuk mendapatkan hadiah, makanya Nah, segera ngapain? langsung Saya nggak datang nih. penting urusin Ini Arya. buktinya bahwa ini makam palsu. statement, Ini tidak ada statementnya si kuburannya. Husein itu sama kayak Arya, cuman ingin apa? Arya, Cuman ingin dibilangin kita itu wah ingin mencari sensasi dulu. Arya teriak-teriak 100 juta. Udah jangan Putra, dulu mikir 100 juta. sensasi. Yang Itu penting hanya sama-sama pengen sensasinya Husein Bagil. ini kan kebenaran kan? Jangan cepat gusir nih, dengerin Husein nih. Bagil itu pernah berbenturan sama kakek saya. Kakek saya Al Hasani, dia ingin mengisbatkan kakek saya sebagai yaitu Ba'alawi. Kau Kondisikan tes DNA. Lah saya sudah tes DNA kok, saya on cam nih. Oh, Kitab sejamannya mana? Nih, saya on cam. Tes DNA. Saya on cam. Prihatin. Datang ke sini. dong, jangan debat gusir satu-satu. Gitu loh. Aguan nih dengerin nih gue ngomong nih Tes ya. DNA. Pernyataan si Kitab Husein sejaman. 90% makam di area situ Husein ikut. Jangkrik, cok, raimu, cok. Saya Abbas Buntet. Oh, saya ada kakak sama Kamu goblok, kamu tolol nih Aguan. Tak tunjukin ya. Kamu tahu nggak Gus Abbas Buntet itu? tes DNA. Wah, goblok amat sih. Itu udah ada di tempat dokter Sugeng. Waktu itu ada salah satu Habib yang sudah di tes DNA hasilnya G. Nah, kalau si Gus Abbas Buntet itu O dan juga ada keturunan Arab J. Narkobanya mana? Kenapa kok Gus Abbas itu bisa J? Karena Narkoba internasional. bapak dari, dengerin, di mute aja. Bapak dari Gus Abbas Buntet itu namanya siapa? Kiai Haji Fuad Hasim. Kiai Haji Fuad Hasim itu adalah suriahnya Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang yang kamu hina itu adalah anak dari keturunan suriah Nahdlatul Ulama. Kamu goblok. Kiai Fuad Hasim itu adalah salah satu waliullah dan juga beliau adalah terah dari Sunan Gunung Jati. Real itu. Nah, makanya rata-rata orang yang menghina Gus Abbas, menghina Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu malah
kena laknat sendiri mereka gitu loh. Karena yang dihina saja itu Masa sih Muhibin itu banyak, bro? Emang semua kena laknat kamu semua? tahu nggak? Nggak ada, Kamu bro. tahu nggak? Kamu menghina Gus Abbas Buntet sama saja kamu itu Abbas menghina yang namanya Kiai Haji Fuad Hasim. Kiai Haji Fuad Hasim itu adalah ulama. Itu adalah ulama terkenal. Udah Ya, terserah. beliau itu suriahnya Nahdlatul Ulama. Jangan lari kemana dulu? Dia kan tadi bernarasi tentang masalah makom. Nah ini gue tanya sama si Aguan nih, pernyataan si Husen, dia itu mengklaim 90%, ingat loh, 90% makam di area situ dia ikut nguburin. Yang 10% kan dia nggak ikut, berarti kan luas banget tuh 90%. Nah, tolong jelasin, gitu loh. Nah, kalau masalah makam itu sudah kelihatan Mas Gus, Bro. itu sudah kelihatan bahwasanya Husain Ba'agil itu dusta, munafik. Bro. Iya. Sebentar ya. Gue jawab dulu nih. 90% dengan 10%, oke? Berarti lebih banyak 90%. Yang ditunjukin sama dia berjalan itu gue lihat itu di marmer yang baru. Itu granit yang baru. Bukan di yang lama, bukan di Sunan Bonang, di setiap tahun, bro. di setiap tahun di makamnya Sunan Ampel Sunan Ampel ya. Kok Ampel? Dengerin dulu, dengerin dulu. Tolol, dengerin dulu, tolol. Setiap makamnya waliullah termasuk Sunan Ampel itu, Assalamualaikum, dengerin Bros. ya. Setiap tahun sekali itu yang namanya itu direnovasi. Nah, sama dengannya yaitu tolol durian Nabi nggak begitu omongannya dijaga. yang zuriat Nabi siapa? Kau bilang dari Alasani katanya kau. Apa yang ngomong kayak keturunan Nabi, goblok kamu? Barusan kau. Monggo Ki Mau saya keturunan Nabi, mau saya ini saya nggak ngaku saya keturunan Nabi kok. Wallahi saya Barusan baru aja kau. sama-sama orang masuk neraka. Kita juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi narasi monggo. Salam, kabeh. Iya. Siapa? Gustom, denger ini, Gustom itu siap yang namanya menunjukkan makam-makam yang diadakan oleh Mbak Anawi. Nah, di sini Husain Ba'agil itu sangat goblok. Gobloknya apa? Beliau mengaklaim bahwasannya 90% makam yang ada di sini saya ikut mengikut nguburin. Logikanya umur Husain sama umur pemakaman yang ada di situ itu lebih tua umur yang ada di nisan itu. Nah, sekarang berarti Husain Ba'agil kalau cermati secara umur, berarti Husain Ba'agil itu umurnya sekitaran 10 tahun masih piyik. Monggo Gustom. Oke, siap. Ayo. Gustom. Dapat hadiah. Komik ini cuma typing tok. Ayo suruh aku, ayo. Gini. Gustom, 1 miliar jaya sedang menunggu. Ayo Gustom. Oke, siap, Cing. Siap. Wes menang cangkemmu. Ojo ngomong ae kon. Ya. Jadi, waktu Mbak Agil bikin video itu sehari yaitu saya menunggu reaksi dari orang-orang kan gitu ya. Kok nggak ada gitu ya. Wah. Terus akhirnya saya coba mengangkat itu di lab. Nah, di situ ada Mbak Wali TikTok. Akhirnya Mbak Wali TikTok ngomong, Gustom tanggapi, siap gerak. Kenapa? Kenapa saya berani untuk menanggapi itu? Kenapa? Karena Mbak Wali TikTok ini adalah salah satu saksi kunci yang bisa membongkar Habib pemalsu makam di area Tuban, wabil khususon di area Kanjeng Sunan. Makanya satu saya lanjuti ya. Akhirnya saya bikin VT tidak ditanggapi 6 hari kok ketemu di lab, akhirnya saya naik ya kan. Naik itu. Tahu sendiri isi labnya itu. Di Pak Agil ini pelan ya kan. Awal dia sayembara itu tidak ada gambling, tidak ada perjudian. Tapi ternyata waktu saya naik, dia kayaknya ketakutan.
Loh, kalau kamu nggak bisa membuktikan apa? Loh, kalau saya nggak bisa membuktikan, penjarakan saya, bukan enak. Oh ya nggak bisa. Uang ketemu uang, jadi saya harus menyiapkan 1 M. Oh, tapi namanya saya, wong saya punya bukti ya, tak takut saya, kan gitu. Oke siap. Akhirnya perjanjian kan besok jam 12, jam 10 atau jam 12 saya ke area Kanjeng makam Sunan Bonang, gitu ya. Nah, waktu itu akhirnya saya berunding dengan Kiai Syarif. Kiai ini sudah ditanggapi, kan itu. Gimana? Ya sebentar saya mau konsultasi, enggak tahu konsultasi sama siapa kan itu. Ternyata dengan Kiai Ansori yang beliau dikenal sebagai keturunan dari Kanjeng Sunan Bonang itu. Ya. Terus akhirnya fakta Aguan dengerin dulu. Rek kiri. Lanjut Terus akhirnya Kiai Syarif besok saya tidak bisa menghadiri karena istilahnya Kiai Ansori marah-marah kok tidak ada koordinasi. Saya bilang, tuh, siapa Kiai Ansori itu? Gitu. Dia Duria Kanjeng Sunan Bonang. Loh, kenapa dia yang tidak menanggapi tantangan Pak Agil kan gitu? Dan selama ini kemana dia kok diam saja? Ya yes, pokoknya saya nggak bisa hadir. Ya oke. Kalau sama nggak hadir ya saya nggak hadir kan itu. Tapi sebenarnya saya pengen hadir saja kan itu kan ya. Tapi teman-teman akhirnya ngomong dan juga yang saya hormati saya anggap kesepuan. Luhut masih ingat nggak yang tawaran 1M 1,7 dulu, yaitu kan Opa Merongos, Cupapi, sama Germo BMW itu, Putra BMW itu patungan ya kan 1,7 waktu itu. Bila saya bisa membuktikan Habib pemalsu makan, saya akan dikasih 1,7 M. Dan saya buktikan kan itu. Tuh di Sumeter Mojokerto. Jelas ada kartunya tulisannya Habib. Jelas. Dan itu 13 makam itu tidak ada jasadnya. Tapi apa hasilnya? Lari kecirit-cirit mereka kayak curut semuanya kan gitu. Betul Gus, betul Gus. Akhirnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahan dulu, jangan berangkat. Kita minta bukti hitam di atas putih Pak Agil, karena dari labnya pun dia sudah tidak konsisten, kan seperti itu. Oke siap. Nah, akhirnya ketemu di lab itu kan, wah, Pak Agil ngejak geger geden dan sebagainya, kan itu. Nah, inilah kebodohan Pak Agil dan mungkin inilah waktunya memang pembuktian yang sebenarnya. Jadi dia dengan kebodohannya mengatakan yang tadi dibicarakan teman-teman, 90% dia menguburkan di ring 1. Ingat ring 1 teman-teman ya. Ring 1 ini ya. Sampai ditujukan ini mbak saya, ini yang saya menguburkan, ini kali kuburnya. Maka video itu semuanya kita simpan sebagai alat bukti. Jadi tim ini sekarang terbagi 2. Ya. 1 nanti sayembara, khusus sayembara 1M itu ya kan. Yang 1 ini khusus nanti memenjarakan Pak Agil. Karena jelas dari pengakuan Pak Agil itu dia 1 ya menyatakan dirinya adalah tukang gali kubur dan menguburkan diri 90%. Itu jelas pelanggaran cagar budaya. Ya kan? Karena tahunnya saya lihat macam-macam itu. Bahkan ada tahun yang di atas tahun 2010. Karena area Kanjeng Sunan Bonang itu ditetapkan sebagai cagar budaya tahun 2010. Dan dia juga ngomong bahwa ini pemakaman umum. Mulai kapan area Kanjeng Sunan Bonang itu dikatakan pemakaman umum? Kalau pemakaman umum, kok namanya Balawi semua? Kan gitu. Itu lebih lanjut ya. Jadi dari situ nanti delik hukumnya sudah ada. Yang tim 1-nya khusus untuk Pak Agil
konsisten dengan sayembaranya itu. Jadi alhamdulillah sudah terbentuk 2 tim. Semoga ini sepatnya minggu ini kita sudah bisa meluncur ke sana melaporkan Pak Agil dan pembuktian palsu. Seperti itu teman-teman. Dan kita santai. Ya inilah caranya kita. Oke. Oke, saya tambahin sedikit ya untuk semuanya untuk menambahi Bang Wayan, custom. jadi biar clear. Enggak, saya ini menambahin custom dulu. Saya nambahin custom. Dan lucunya Husain Bagil bukan Durya Sunan Bonang, tapi sok menguasai makam Sunan Bonang, kan goblok itu Bagil. Lanjut. Akan pententeng menunjukkan susunya yang besar itu. Halah. Dia itu tidak punya adab dan manusia tidak punya adab. Di situ banyak orang berdoa, dia teriak-teriak akan pemilik makam itu. Bangsatnya di situ. Sebentar, Gustom, sebentar. Jadi saya ingin menanggapi narasinya Gustom. Kalau bisa ditanggapi cing, nggak usah kapan di sore hari ini, alhamdulillah, yang biasanya Gustom itu berapi-api. Ya. Tapi memang gini Gustom, Ya, benar. mereka itu tidak pernah keturunan Wali Songo, tapi sok menguasai makam Sunan Wali Songo, termasuk Ampel, Bonang dan lain-lain kan begitu, Cirebon juga kan. Memang mereka itu nggak punya muka, memang muka-muka tembok itu. Banyak orang berdoa ya. Itu teriak-teriak. Ini muka. Ya berdoa. Pancing nggak perlu sebentar, bukan lagi ngaji, bukan lagi sholat. Mereka itu keturunan Balawi, Askenazi, bukan Wali Songo. Nggak usah dinarasikan seperti itulah, di framing kayak begitu. Kayak orang yang punya. Bos, ada Husain Bagil di bawah, bos. Naikkan, bos. Itu tulisannya Satria TBN itu. Naikkan dia, bos. Mana? Naikkan. Ada di bawah Bagil dia. suruh naik Satria itu, TBN itu dia itu. Naikkan Hargai bos. orang yang berdoa itu. Kan gitu. Hargai sampai teriak-teriak. Ini wow, itu maksudnya apa? Menunjukkan bahwa dia berkuasa di wilayah itu. Untuk apa? Wong semua tahu dia Yahudi. Bukan berkuasa. Orang kalau difitnah, dijelekin, Nah. ya wajar lah. Ya. Kalau Bukan nanti dijelekin, ini. goblok pancing. Ini lo bukan Durya Sunan Ampel, tapi sebentar, Ampel ini gimana sih? Sebentar, Bang Wayan. Sunan Bonang. Terutama Dulu. Bagil ngakunya di Bonang, ini lucu, Kel. Yang tenang sebentar. Yang jelek-jelekan siapa? Wong kita gak nuduh kok waktu itu. Kita kok ya rek ya. Wong kita ngikuti sayembaranya kok. Siapa? Loh saya ucapkan terima kasih ya Kang Mbak Agil sudah membuat sayembara 1M. Oh saya ucapkan terima kasih kok. Gini, Gustom, sebentar. Saya jangan dipotong dulu nih. Jadi biar gantian tadi sampai. Aku nggak motong, Cing. Aku nggak motong. Cuma kamu mengatakan bahwa aku minta Mbak Agil. Siapa? Loh, aku ucapkan terima kasih kok. Gimana sih kok? Nah, bagus. Nggak, intinya di sore hari ini. Intinya nggak ada yang framing, nggak ada yang fitnah Pak Agil. Di sore hari ini. Itulah Saya yang memberi bahan senang kita. Itu loh, Cing. intonasi atau nada bicaranya Gustom ini tenang, kalem. Tidak seperti biasa-biasanya yang berapi-api. Apakah karena ini ditantangin data sampai dia pegang data gitu kan? Saya nggak tahu gitu kan. Saya yang memakamkan ini. Tapi gini, Berarti selama ini tuh Husain Pak Agil itu musang berbulu domba tuh Gustom. Yang teman-teman lo, Cing. Itu aku lo, Cing, ya. Gimana sih? Loh, Pak Agil yang bikin acara kok marah-marah mau dibuktikan. Ini saya yang menguburkan loh, berarti dia yang mengaku ya, dia pelakunya berarti. Pemalsuan makam di situ. Gitu loh cara mengeluarkan ular dari sarangnya itu. Ini aduh gimana? Oh ini bodoh amat lah. Itu caranya. Seharusnya kan itu kan dari Sunan Bonang yang bisa. Iya betul. Kenapa dari Pak Alawi yang banyak? Lah ya katanya pemakaman umum. Nah kok nisannya ratusan. Gustom, mereka kan benalu, jadi nempel-nempel terus. Iya. Mereka kan parasit. Mereka itu selalu
cantol-cantolkan ke tempat-tempat yang apa gitu. Udah Gustom, pokoknya jangan banyak omong-omong. Datanya dikeluarkan, ambil Ceng, hadiahnya itu kalau sudah memang kelihatan. Ceng, itu loh Sunan Bonang. Jangan- Kok ada balai memang jangan parasit banyak kok. alasan. Jangankan manusianya, kuburannya aja parasit. Giliran ditantangin, Tidak datang apa urusannya? Gustom, giliran Kenapa sih? ditantangin. Memangnya kalau aku nggak datang kenapa? Kok sudah ada pengakuan dari pelakunya bahwa Pak Agil itu menguburkan di situ 90%. Kan sudah selesai saya. apalagi mati pun jadi Nggak harus Ya. datang pancen-pancen itu videonya Kenapa udah ada. datang, Ceng? Untuk Videonya apa? udah ada, udah jadi bukti. Pelakunya sudah ketemu, tapi nggak teman-teman nanti silakan diambil itu uangnya 1 M. Silakan diambil itu loh pelakunya si Pak Agil, pemalsu makam. Selesai, Ceng. Untuk aku, Ceng. Mbak Apa Afi ya? udah terang benderang itu, udah ada bukti. Lah iya, makanya selama teman-teman kita mengambil hadiahnya 1 M. Karena pelaku sudah mengaku di media yang bernama Husein Baagil. Gustom, kita harus cerdas lah. Gustom nggak boleh nuduh sembarangan, itu nggak bagus. Sembarangan. Nggak bagus, nggak baik kalau kayak gitu jadinya. Begitu ditantangin, Udah ada bukti. nggak berani datang. Malah framing. Apa Judi, nggak ada perjudian dalam hal ini. Ini kan mengungkap kebenaran. Udah ada, apalagi. Enggak, bodohnya ini Ceng kalimatnya ya. Sunan Ampel tuh dia Wali Songo, sedangkan Mbak Agil ini dari Mbak Alawi. Kok sok menguasai dalam rekotannya itu loh, kayak menguasai Sunan Bonang. Itu sudah bukti, Ceng. Mati aja sudah jadi parasit, apalagi hidup. Hasilnya lo parasit, makanya lo jadi parasit. Semenjak zaman reformasi, banyak tanah yang diserobot, banyak lahan yang diserobot semenjak zaman reformasi. Kemudian penduduk pun bertambah. Gustom, nih penduduk bertambah, lahan pemakaman itu terbatas. Dengerin Gustom, ini Sebelumnya apa itu itu cagar namanya budaya. Kasim. Tahu Kasim nggak? Bencong yang dipelihara oleh kerajaan ini Kasim Kalau semua. cagar budaya, tapi karena seiring berjalannya waktu, Kasim, Kasim pancing, bisa jadi Kasim. pemakaman umum. Harusnya nggak harus di situ. Pemakaman Jadi, umum kan banyak. makanya Ceng. hati-hati di dalam menarasikan atau memfitnah orang. Akhirnya kan giliran ditantangin kan, aduh. Jangan hidup ya Gustom, mati aja. Matinya lo bisa jadi parasit kayak benalu kan nempel-nempel. Saya sebenarnya ya berharap ya Gustom ini kan selalu berapi-api kan kalau ngomong pas makam. Enggak aja udah logika Jeng. Matinya saja makamnya aja kayak parasit benalu Ternyata nggak nempel-nempel. segala. Saya itu memberi jalan, Ceng, pada teman-teman. Teman-teman kan sibuk. Mana sih pelakunya? Loh, tugas saya itu membongkar pelakunya. Sudah ketahuan itu Mbak Agil. Silakan ambil hasilnya. Uangnya diambil, orangnya. Gimana sih coaching? Jadi uangnya diambil 1 M, orangnya dipenjarakan. 2 kemenangan, Ceng. Ding, 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 ding. Satu lagi Gus, 3 ngajakin geger gedean. Kita siap, Ceng, nggak akan mundur. Delik hukum juga sesuai dengan video itu nanti itu. Hehe, Ceng, 3 Ceng. Sen jual kita borong. Yes. Enggak, itu logika ya Leon ya. Kalau dikatakan hidup, itu masih bisa aja karena kita kontribusi, kita bisnis bareng. Matinya aja udah parasit loh, apalagi hidup kan itu loh. Jadi kita sebenarnya memang nanti di sana itu kita hadir tim pembela hukum ya, terus tim agrologi kan gitu ya, sejarawan dan saksi termasuk saya akan hadir ya. Jadi ini kita laporkan dulu ya. Terus kita ambil uang 1 M-nya seperti itu. Ya, kenapa? Ya jelas siapa pelakunya, Pak Agil. Loh, kok bisa? Loh, dia mengatakan 90% memakamkan di area ring 1.
Kalau dia Ini Gus Tom, di sini kan menunjukkan ini loh Mariam Mbak Agil ini loh masih masih keluarga saya. Berarti kan parasit kan menunjukkannya kan? Berarti mereka keluarga parasit. ini nih rek, ada rek. Gus Tak sepil Gus Tom. fotonya Pak Agil. Gus Tom, saya Dalam Yai. Gus Tom, Nggih. saya baru tahu hari ini kalau pengakuan itu maknanya framing. Arek geblek iku. Lah. Itu ono apa rek? Antene Husain Bagil iki ono. Tahun 2015 dikuburno. Itu apakah dia juga menguburkan itu? Cancuk ndi ya tak lihat. Aku sekarang memberi jalan teman-teman untuk kaya, Cing. Silakan teman-teman diambil uangnya, orangnya dipenjarakan. Kan enak. Yang kedua Gus Tom, saya juga baru tahu kalau cagar budaya itu adalah pemakaman umum. Ya. Goblok kok berarti. Ya kalau udah jadi cagar budaya itu nggak boleh lah. Keluar selain orang telah dari Bonang. Nah, iya, warek goblok minta ampun. Saya besok mau daftar TK. Ayo Gua Cing, yang di jalur tiga aja, gua nggak ngurus tuh hadiah tuh. Gua ingin tuh nanggepin tantangannya Pak Agil tuh ngajak Geger. Benderang aja. Gua nggak ngurus tuh hadiah. Tadi kalimatnya pancing-pancing apa kan makanan umum banyak orang semakin banyak kan ya kan? Ya semakin Ini banyak. populasi manusia kan gitu ya. Ya, Logikanya mereka selalu menyampaikan bahwa Mbak Lawi orangnya kaya-kaya kan mukimat kere-kere gitu kan ya. Iya. Nah, tapi kenapa mereka nempel ke parasit? Masa mereka nggak beli tanah untuk sendiri kan? Katanya kaya-kaya kan gitu loh. Jadi bahasa kalimatnya jangankan hidup mati aja jadi parasit apalagi hidup gitu loh. Nempel ke orang lain. Aduh Cing. Malu aku malu. Merah. Yang berbahagia di deng. Goblok lagi gitu. Kan soal HP ini. Tak boleh rek. Aku Kan dari kemarin tuh. Iya. Enggak, cuman dia kalau dibiarin Cing, bersuara Cing. Aku pengen dengar suara. Yang saya tertawa itu seperti ini loh sebenarnya. Ketika dia live juga menunjukkan videonya di Sunan Bonang kan. Ini loh saya juga ikut memakamkan ring 1 kan gitu kan. Nggak malu ya. Padahal banyak foto di tahun 2009. Fotonya itu loh masih kelihatan makamnya batu nisannya loh hitam-hitam. Iya. Aduh hilang Itu udah jelas loh itu. Pancing Namanya senjata makan tuan itu. Iya. Lah iya, jadi gini. Durian Sunan Bonang aja tidak, tapi seolah-olah kalau pas waktu pose itu kan seolah-olah dia yang durian Sunan Bonang kan lucu ya. Iya. Cing, mana suaramu, Cing? Katanya. Terus Kang Wayang. Katanya Gimana? Wali Songo nggak punya. Katanya Wali Songo nggak punya zuriat, tapi kok nempel dia zuriat? Nah, itu kan dia akan memakan omongannya sendiri kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan aneh-aneh kalau kamu bantuan BA dia, cari bantuan. uangnya harus ada ya. Abi nggak mau ribet-ribet urusan nanti kamu dibohongin lah, apalah ya. Terus apa bilangnya temannya? Enggak, kalau emang boleh ya kasih tahu aja. Dia cari kalau mamamu dulu ya. Mute dulu, host. Itu kalau nggak boleh. Boleh mute dulu Kang Zero. Saman mute. Oh, saman mute, gitu. Ya, pancing cari bantuan rek. WA sana sini tuh rek. Bantuan aja turun rek. Cek mudun dhewe Jarno. Menjelang maghrib Jarno. Ayo ke dulinan iki. Turut situ iki. Gus Tom, coba ini kan mereka kan memframing Cina, nggak taunya sekarang yang bantuan terbesar di Yaman apa orang Cina kan gitu ya? Iya malu. Ya kita sebut aja mereka adalah Kasim-Kasimnya aja gitu loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Aguan kenapa kau jeda itu Aguan? Iya udah. Kau hidup nggak framing, nggak asik lu. Ayo. Ahiba, woi nyanyi PWI ya. Ahiba, ayo bangun.
Iya. Ayo, Pak. Dia loh buat logo sama plek ketiplek. Hilang bisa hilang. Ya, lompat dia. Iki Gusto itu gue. Iki bocil, tapi lagi bocil di jirit sama. Aku mute rek. Wes, saya ngomong rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arabik. Di mau aguan kurung tak ngomong wis melecat are. Salam. Berarti kan gini ya, Balawi itu jangankan hidup mati pun bisa menjadi parasit ya ternyata ya. Pendukung Cina di sini mana? Pendukung Cina mana? Antek Cina mana? Ada nggak? Saya antek Cina, saya. Rasakan bakso cok, on cam wae cok, nek ngomong cok. Saya. Enggak ya, P3L antek Cina ya? On cam Donos. Iya. Donos. Antek Cina itu. Ayo kalah cok, on cam cok. 2, 3. Koyo ngopo cok? Donos, gak on cam Donos. Ayo on cam karo aku cok.